Jadi untuk mendapatkan satu having yang berbeda harus melakukan doing yang berbeda. Tapi doing yang berbeda ini dilandasi oleh beingnya yang berbeda juga. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nih di sesi kali ini. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kan kita bahas ya mengenai pertanyaan coaching itu cuma ditanya-tanya. Nah di sesi kali ini kita mau bahas lagi nih lanjutannya. Banyak orang nggak mau nih yang cuma ditanya-tanya, tapi pengen menemukan atau pengen diberi solusinya gitu ya teman-teman. Kenapa sih hal itu bisa terjadi atau memang ada maknanya nggak sih di dalam kalimat itu? Sebelum kita lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach. Iya. Gimana Coach? Apanya? Gimana nih hari ini? Udah melakukan aktivitas apa saja? Kalau gimana hari ini mendung harinya, gitu ya. Kalau sudah melakukan aktivitas apa saja, ya di rumah tadi ya banyak aktivitas. Dari mulai bersihin kamar sampai kerja. Berarti aktivitas rutinitas setiap hari gitu ya, daily activity ya Coach ya. Oke Coach, kita langsung lanjut ke pembahasan aja nih Coach nih ya. Boleh. Ini masih lanjutan dari sesi sebelumnya nih Coach nih. Kan kemarin kita sudah sempat bahas kenapa ya tanya-tanya gitu ya Coach ya, coaching itu dikenalnya. Nah kalau sekarang itu dari proses pertanyaan itu ya Coach, banyak juga orang-orang yang kurang suka gitu Coach ditanya-tanya. Malahan mereka tuh pengennya, kok ditanya-tanya sih gitu ya. Saya tuh butuhnya solusi gitu. Sebenarnya apa yang terjadi Coach kalau seseorang bisa berkata seperti itu, atau memang coachingnya ataupun memang orang itu tidak cocok untuk di coaching nih? Ya, jadi ada beberapa ini ya skenario jawaban. Mengapa seseorang itu yang protes tadi ya? Ya mungkin yang paling awal ya sebetulnya ya, ini kita bicara beberapa hal. Yang pertama, orang itu ternyata tidak tahu bahwa di coaching itu ditanya. Oh berarti kebanyakannya ditanya gitu ya, walaupun nggak aja dengan ditanya gitu ya. Tapi coaching itu kan kayaknya identik dengan ditanya-tanya. Dan ketika orang ditanya-tanya terus kan orang nggak suka ya, nggak nyaman. Nah ini kan bisa berarti karena pertama dia nggak tahu bahwa nanti proses coaching itu ditanya-tanya. Dia nggak tahu definisi coaching itu bahwa dengan proses yang ditanya-tanya gitu ya. Dan mungkin juga dia nggak suka dengan cara bertanyanya si coachnya ini gitu kepada dia gitu ya. Jadi questioningnya, cara si coach itu, the way he questions gitu ya kepada orang ini, ke si kliennya lah kita katakan gitu, atau coachnya gitu ya. Caranya mungkin nggak membuat si coachnya nyaman gitu ya. Gitu. Nah itu ya, jadi kalau kayak gitu kan tentu jawabannya harus ada di tekniknya ya. Yang tentang tadi ya berarti kan di awal kan harus dijelaskan dulu proses coachingnya gitu ya, supaya dia paham gitu ya. Yang kedua tadi yang dia nggak nyaman, berarti kan si coachnya harus belajar lagi nih. Iya, berarti memang pembawaan dari seorang coachnya ya. Iya, dia harus improve diri lagi ya supaya bisa membawakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lebih nyaman buat si kliennya. Itu yang skenario yang ini. Yang kedua mungkin juga karena dia memang nggak butuhnya coaching tadi ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa coaching itu adalah obat dari segala macam penyakit gitu ya. Dan memang coaching itu bukan seharusnya sebagai obat sih. Gitu ya. Obat itu kan healing ya. Ya. Mungkin kalau di sini ya konseling atau psikoterapi ya sifatnya. Kalau ini kan lebih ke empower ya. Jadi coaching itu bukan obat. Ya obat itu ya untuk menyembuhkan. Coaching itu bukan untuk menyembuhin. Jadi untuk apa nih Coach? Ya, coaching itu memberdayakan, mengempower seseorang, memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Jadi kalau diibaratkan dengan tadi bukan obat, berarti coaching itu apa? Ibaratnya coaching itu suplemen gitu. Oh, penambahnya gitu ya Coach, supaya lebih kuat lagi dan lebih.
lebih empower. Iya, empowered. Gitu, Oke. suplemen ya, bukan obat gitu. Obat apalagi bukan obat resep ya, yang hanya boleh diberikan secara dalam bentuk resep gitu ya. Jadi itu pertama. Jadi coaching orang itu kita harus tahu dulu nih. Kita harus memfasilitasi seseorang atau calon klien kita itu untuk bisa menyadari diri juga dia butuhnya apa. Butuhnya di coaching kah, atau butuhnya training, bahkan butuhnya mentoring. Ataunya ya gitu kan. Jadi nggak bisa tuh kita paksakan semua coaching gitu ya. Berarti kalau misalkan seperti itu, ketika ada klien yang datang kepada seorang coach gitu ya, coach pengen di coaching, berarti ketika coach itu menganalisa kayaknya ini bukan ranahnya ke coaching, nantinya akan direferalkan lagi, pindah ke tangan kan? Sebaiknya sih kita meminta dia sendiri yang mencari ya. Misalnya, kita hanya bisa bertanggung jawab memberitahu bahwa Anda butuhnya training, lebih ke arah training nih kayaknya. Silakan Anda cari sendiri trainingnya, training tentang apa gitu ya. Gitu. Kita juga nggak, sebaiknya sih kode etiknya kan kita tidak memfavoritkan siapa yang mereka harus daftar training gitu ya. Yang penting sebagai seorang coach menyampaikan aja. Betul. Gitu. Urusan dia itu haknya mereka untuk mencari tahu sendiri, atau mau ikut pelatihannya siapa gitu ya. Yang penting dia tahu dulu, menyadari, dan mereka mengakui bahwa oke, kita sih butuh training karena terkait dengan knowledge dan skill mungkin gitu. Jadi gini, kebutuhan seseorang untuk berubah itu dilihat dari dua hal. Apa tuh coach? Ada apa aja? Dia mendapatkan satu perubahan, berarti having ya. Having ini adalah dia mendapatkan satu perubahan baru. Dia bisa mendapatkan satu perubahan baru dalam dirinya kalau dia doingnya tepat kan, doingnya yang benar, melakukan sesuatu. Nah, seseorang itu biasanya minta dikasih tahu tuh doingnya tuh. Iya, betul. Harus gimana, Iya, betul coach. melakukan apa, marketingnya kayak apa lagi sih, saya perlukan, jualannya kayak gimana lagi sih, kan doing semua, gitu ya. Nah, kalau memang dia butuhnya doing, ya udah, ya dia ikut training kan juga berkaitan dengan doing. Dia ikut mentoring, dia dicari mentor juga banyak tentang doing, strategi, pengalaman tentang doingnya, bagaimana menghadapi suatu situasi. Terus kalau dia butuhnya apalagi consulting gitu ya, itu doing semua tuh. Nah gitu. Nah, tapi ternyata untuk mendapatkan suatu perubahan itu bukannya doingnya aja, beingnya juga nih gitu ya. Jadi untuk mendapatkan satu having yang berbeda harus melakukan doing yang berbeda, tapi doing yang berbeda ini dilandasi oleh beingnya yang berbeda juga. Atau beingnya yang melakukan terjadi transformasi. Being itu siap apa sih gitu ya. Kalau doing kan lebih ke aktivitas, iya, apa yang akan dilakukan pekerjaannya ya. Kalau being orangnya, dirinya. Nah, jati diri orang itu banyak nih, dirinya ya banyak kan, banyak level nih gitu. Mungkin ilmu sosiologi, ilmu psikologi itu beda-beda tuh. Bicara tentang being ya. Kalau saya bicara dari sisi NLP lah gitu ya. Oke, dari sisi being itu kan ya dari sisi purpose-nya atau spiritual levelnya, identity levelnya, value-nya, value systemnya, belief systemnya, kepercayaan gitu coach. Nah, itu semua being-nya dia gitu. Itu yang biasanya mempengaruhi gitu. Mempengaruhi doing. Kalau being-nya salah, doing-nya salah. Doing-nya salah, having-nya salah. Iya, semakin ke depannya gitu salah ya coach ya. Gitu. Nah, ya Aisyah sendiri mungkin pernah mungkin menyadari ya, berapa banyak sih orang yang dikasih tahu doing-nya harus bagaimana, tapi apakah betul-betul dia melakukan? Enggak. Ya enggak semua ya. Iya.
mungkin ada yang melakukan. Kalau ada yang melakukan berarti beingnya nggak ada masalah tuh. Dia murni, hanya dia perlu tahu doingnya apa. Permasalahannya adalah kebanyakan orang tuh juga beingnya nih yang menjadi isu. Ya, kalau misalnya apa ya, kita dikasih tahu tapi kita tidak melakukannya juga. Bukan masalah kita nggak tahu lagi tuh doingnya harus apa. Mungkin ada isu dalam being kita. Beingnya. Mungkin pengalaman masa lampau juga termasuk ke dalam being gak sih, Coach? Iya. Itu akan berdampak ke doingnya. Berarti kalau misalkan memang dari beingnya yang bermasalah, itu solusinya harus di coaching atau gimana caranya? Nah, kalau masalahnya doingnya aja kita udah tahu tadi ya solusinya. Apakah training, apakah mentoring, consulting. Kalau being yang masalah harus dilihat juga nih. Ya kan? Karena ada juga orang yang beingnya itu apa ya, rusak. Bisa dikatakan bermasalah. Rusak. Nah, ini perlunya konseling atau psikoterapi kali gitu ya. Ketemu dengan psikiater gitu, Iya, Coach. psikiater, psikolog, konselor. Ya kalau dalam-dalam banget terapis lah ya gitu kan. Terapis yang berkaitan dengan kejiwaan. Karena memang ada apa ya, beingnya itu sudah masuk ke kondisi klinis permasalahannya ini. Gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya. Nah, ada juga yang beingnya itu bukan klinis sih masalahnya gitu ya. Kalau itu cukup di empower saja bisa. Nah, itu coaching. Gitu. Jadi being ini enggak. Jadi kalau yang semua masalah being itu di coaching enggak juga. Ya kan, saya bilang coaching itu bukan obat. Iya, bukan obat. Bukan obat. Tapi suplemen. Kalau yang bermasalah beingnya ya obatnya adalah terapi atau psikoterapi. Tapi kalau beingnya itu oke aja, tinggal perlu dibuka lagi potensinya itu dengan suplemen. Gitu. Oh, berarti memang harus balik lagi dulu ya, Coach, ya, kita nilai dulu nih klien kita itu ranah beingnya itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Ada yang rusak nggak di dalam dirinya gitu ya. Ya rusak tuh dalam artian ini ya. Ya jangan berpikir rusak tuh kayak mesin rusak ya. Itu kan juga metafora nih istilah itu. Jadi jangan juga ini ya, mungkin nanti yang nonton juga jangan salah tangkap gitu ya. Iya, berarti kalau memang ada kekeliruan di dalam beingnya gitu ya, Coach ya. Memang ranahnya bukan langsung ke coaching gitu ya, Coach ya. Harus ke terapis tadi ataupun yang konsultasi dulu gitu Counseling. Ya. Oh ya, konseling. Oh. Berarti kalau misalkan memang hal ini sudah benar gitu ya, sesuai dengan proporsinya masing-masing, tinggal balik lagi dong, Coach. Seseorang itu butuh coaching ataupun mentoring kalau misalkan beingnya sudah selesai, sudah oke gitu. Ya kalau beingnya sudah oke, ya tinggal doingnya aja. Biasanya gini sih lucunya ya, ketika seseorang tadinya nggak tahu harus gimana, begitu, tapi dia mau di coaching gitu ya, dan saya coaching sampai ke beingnya, dan mereka menemukan inspirasi baru dari dirinya sehingga beingnya berubah, ya terempower. Akhirnya dia tahu sendiri tuh jawabannya, solusinya muncul keluar sendiri deh. Entah bagaimana yang tadi dibilang nggak tahu gitu. Padahal sebelumnya dia bingung gitu ya, Coach ya. Karena beingnya yang belum terempower gitu loh. Kalau beingnya terempower, akhirnya solusi itu muncul dengan sendirinya. Artinya dia sebetulnya punya solusinya. Memang harus dipancing gitu. Tapi mungkin beingnya tuh metafornya tuh lagi kusut gitu ya. Benang kusut harus diuraikan dulu benang kusutnya, sehingga akhirnya dia menemukan sendiri. Jadi seseorang yang supaya dia menemukan solusi sendiri, ya karena dia sebenarnya udah tahu solusinya apa. Ya jadi salah satu master coach juga yang saya kagumi gitu ya, dalam bukunya gitu ya, Marcia Reynolds itu mengatakan bahwa coach the person not the problem. Kalau coach the problemnya tuh doingnya aja di coaching, tapi the personnya nih, beingnya harus di coaching. Ya beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang itu sebetulnya nggak perlu tahu apa yang harus dilakukan, nggak perlu dikasih tahu gitu loh. Karena mereka sudah tahu. Kalau tadi dia nggak tahu pun dia bisa cari tahu sendiri. Bisa cari di YouTube, di internet, Google, iya. Bisa ke mentor, dia bisa ikut training, dia bisa cari tahu sendiri kok. Tapi yang jadi masalah adalah dia yang perlu dia ini ya,
Dia harus menyadari dulu apa yang menghambat dia untuk melakukannya gitu. Apa yang menghambat dia untuk melakukan apa yang dia ketahui, yang seharusnya dia tahu itu. Nah itulah dia harus di coaching. Oh iya sih, memang butuh teman cerita sih, seperti yang tadi coach bilang, partnership ya coach ya. Iya benar, dengan adanya partnership balik lagi kita jadi bisa lebih berpikir kreatif lagi nih ke depannya, dan emang udah punya solusi di dalam diri gitu ya coach ya. Betul. Wah menarik banget ya teman-teman. Oke teman-teman, oh ya coach, kalau misalkan teman-teman nih yang sedang menonton pengen belajar ilmu coaching, gimana nih coach caranya? Jadi kalau pengen belajar ilmu coaching gitu ya, sehingga bisa menjadi vitamin gitu ya, suplemen buat orang lain. Jadi silakan buka di website kami www.corporaconsulting.com. Cari program pelatihan kita ya, certification program yang judulnya coaching. Nah, di situ silakan baca-baca lah ya, isinya seperti apa. Oke teman-teman, semoga ilmu yang di-sharingkan pada sesi kali ini bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget ditulis di kolom komentar sehingga kita bisa membahasnya di topik berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya teman-teman, supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.